Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati dan rekan-rekan sekalian dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-55 dengan subtema Liku-Liku Perjalanan Garuda Pancasila. Materi ini saya angkat adalah sebagai bahan bagi generasi muda, terutama untuk mendalami dan menghayati Pancasila untuk akhirnya diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Materi ini disarikan dari proses sejarah, bagaimana perumusan dari Pancasila itu hingga pelaksanaannya sejak dari kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga sekarang Orde Reformasi. Hal ini juga saya kaitkan dengan pengalaman saya selaku mantan penatar P4 tingkat nasional dan juga sebagai dosen PPKN yang sekarang masih aktif di Institut Pertanian Bogor. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Indonesia bangkit untuk bersatu menuju kemerdekaan Indonesia sejak Kebangkitan Nasional tahun 1908, tepatnya sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Sejak itu lahirlah berbagai organisasi yang mempunyai ciri masing-masing atau identitas, yaitu ada yang kedaerahan, ada yang nasionalis, ada yang kebangsaan, ada yang sosialis, ada yang komunis, ada agama, macam-macam. Dan keinginan untuk bersatu diperkuat dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Salah satu tokoh pergerakan perjuangan pada saat itu adalah Insinyur Soekarno atau dikenal dengan Bung Karno, melihat bahwa untuk Indonesia merdeka dalam membangun satu negara yang merdeka dan berdaulat adalah sangat sulit untuk menjadikan salah satu identitas perjuangan dari masing-masing organisasi itu menjadi dasar negara. Sehingga kalau kita telusuri dari proses perjuangan untuk menuju Indonesia merdeka itu memang penuh dengan liku-liku. Kalau kita lihat dari autobiografi dari Bung Karno, sudah melakukan berbagai kegiatan termasuk juga belajar tentang negara, tentang ideologi sejak dari HBS, Hoger Borger School di Surabaya. Selanjutnya Bung Karno melanjutkan kegiatan itu setelah menjadi mahasiswa di Bandung, di ITB sekarang, yang waktu itu adalah bernama THS atau Technische Borger School di Bandung. Kemudian Bung Karno lulus tanggal 25 Mei tahun 1926. Bung Karno langsung berkecimpung ke dunia politik dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia, kemudian terus melakukan pergerakan bersama komponen bangsa lainnya. Sehingga dapat dipahami kalau Bung Karno sudah mempunyai konsepsi tentang dasar negara. Dan ini disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 di depan sidang BPUPKI. Untuk memahami ideologi ataupun dasar negara Pancasila, harus kita bisa mengikuti atau mempelajari proses terbentuknya Pancasila itu, yang dimulai dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di depan BPUPKI, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan oleh tim 9 yang ketuanya juga adalah Bung Karno. Di situ terjadi suatu diskusi yang mendalam, kemudian juga konsultasi dengan anggota-anggota BPUPKI lainnya, sehingga melahirkan yang kita kenal dengan Jakarta Charter, yaitu preambul atau pembukaan dari Undang-Undang 45 yang di dalamnya ada Pancasila. Setelah itu dilanjutkan dengan satu proses konsultasi, kemudian rapat di BPUPKI, dan terakhir di rapat panitia PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehingga sah Pancasila sebagaimana bunyi yang ada sekarang menjadi dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Artinya bahwa proses perumusan dari Pancasila itu adalah suatu hasil kesepakatan yang diawali oleh pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 45. Kemudian di proses selanjutnya ada perubahan-perubahan di situ, maupun urutannya maupun kata-kata, dan itu semua adalah dipimpin oleh Bung Karno. Artinya Bung Karno sendiri ikut di dalam proses itu dan menentukan. Ini penting karena banyak pendapat-pendapat yang simpang siur mengenai ini. Oleh karena itu perlu kita mempunyai rujukan yang sama, ya, sesuai dengan sejarah. Sehingga untuk mengetahui, mendalami, menghayati dan mengaktualisasikan Pancasila ini, maka tentu kita perlu mengetahui isi pidato Bung Karno itu seperti apa pada tanggal 1 Juni itu. Banyak masyarakat, termasuk juga para cendekiawan, yang belum pernah baca pidato ini, hingga mudah sekali terpengaruh oleh pendapat-pendapat yang belum tentu sesuai dengan faktanya. Setelah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1 hari setelah kita merdeka, mulailah Pancasila ini sebagai ideologi baru disosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada bangsa Indonesia. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kemudian juga kepada dunia, ya. Kita tahu bahwa Bung Karno juga pernah menyampaikan ini dalam forum PBB. Ternyata sosialisasi ini tidak mulus. Karena apa? Karena kita lihat ada yang menolak, ada yang mengganggu, hingga kita tahu ada yang namanya Undang-Undang Dasar RIS Republik Indonesia Serikat, ada Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, ada juga pemberontakan-pemberontakan, termasuk NII, Negara Islam Indonesia, termasuk juga pemberontakan dari komunis, ya, yang terakhir tanggal 30 September tahun 1945. Nah, ini menunjukkan bahwa sosialisasi Pancasila sebagai ideologi alternatif yang kita pilih menjadi dasar negara tidak berlangsung mulus. Kemudian setelah berakhir Orde Lama, dilanjutkan dengan Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah waktu itu mencoba untuk meningkatkan tahap sosialisasi Pancasila ini dengan penghayatan dan pelaksanaan, pengamalan. Maka lahirlah kebijaksanaan untuk membentuk BP7, yakni Badan Pembinaan Pendidikan, Pelaksanaan, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. Panjang sekali memang. Dengan programnya yang kita kenal dengan istilah P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Badan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden nomor 10 tahun 1909. Kemudian badan ini dibubarkan masa awal reformasi oleh Presiden B.J. Habibie dengan surat Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1999. Namun harus diakui bahwa banyak hasil-hasil riset maupun konsep-konsep yang dihasilkan oleh BP7 waktu itu masih digunakan sebagai bahan untuk pendidikan Pancasila hingga sekarang. Kemudian pada tahun 1998, ketika Presiden Soeharto mundur, maka berakhirlah Orde Baru dan lahirlah Orde Reformasi. Orde Reformasi sekarang ini sudah berlangsung sekitar 24 tahun. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, mencoba untuk meningkatkan pemahaman atau pendidikan Pancasila ini dengan pembinaan. Maka dikeluarkanlah kebijakan untuk membentuk badan khusus yang kita kenal dengan nama BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018. Kalau kita lihat
visi misi dan program dari BPIP ini diarahkan kepada upaya untuk pembinaan Pancasila. Jadi kalau kita lihat tingkatannya, levelnya, maka dari awal waktu Orde Lama ini terlihat adalah sosialisasi, tahap sosialisasi. Kemudian dilanjut dengan Orde Baru sebagai tahap atau level penghayatan dan pengamalan. Sekarang masuk kepada level berikut, level ketiga, yaitu pembinaan. Nah, kita harapkan sekarang ini sudah masuk dalam tahap pembinaan, mestinya ada program-program yang spesifik agar masyarakat ini semakin mantap ya tentang nilai-nilai Pancasila ini, semakin yakin sehingga dapat diaktualisasikan. Jika kita lihat perkembangan berbagai ideologi yang ada di dunia ini, memang selalu ada hambatan, tantangan, gangguan, ancaman sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak terlepas daripada ideologi kita, ideologi Pancasila, ya, selalu ada dan akan terus ada sepanjang ada kepentingan, berbagai kepentingan yang berbeda dari dalam negeri atau luar negeri. HTAG ini pada dasarnya adalah terkait dengan kepentingan politik, ekonomi, dan lain-lain, sehingga ini perlu diwaspadai. Apa saja kepentingan dari kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila atau ingin melemahkan NKRI di dalam negeri maupun di luar negeri, ini menjadi bahan yang perlu dianalisa, sehingga kita semua mempunyai sikap dan langkah yang sama untuk mengantisipasi maupun mengatasinya. Jangan sampai terjadi kristalisasi kelompok yang menguat, yang mempunyai kepentingan yang sama untuk melemahkan Pancasila dan sekaligus melemahkan NKRI. Kita tahu sekarang ada beberapa hal yang harus kita waspadai, misalnya adalah terorisme, radikalisme, dan juga separatisme. Dan kalau kita lihat dari seluruh kekuatan yang mencoba untuk mengganggu NKRI, itu ada kaitannya dengan kepentingan luar negeri. Mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru hingga sekarang. Dengan bentuk-bentuk HTGA yang semakin canggih, semakin kompleks, semakin sulit dideteksi, maka tidak ada pilihan lain bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga meningkatkan pemahaman, kemudian pelaksanaan daripada nilai-nilai Pancasila itu. Oleh karena itu kita tunggu ini bagaimana program pemerintah dalam upaya pembinaan ya, Pancasila kepada seluruh warga negara sehingga dapat berwujud ya, atau muncul aktualisasi yang semakin meningkat agar semua warga negara mempunyai sikap yang sama untuk bisa memperkokoh persatuan kesatuan dalam rangka kita meningkatkan ketahanan nasional dan juga mensukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Kalau kita lihat dari awal sampai sekarang, memang Pancasila, Garuda Pancasila mengalami liku-liku perjalanan yang tidak mulus. Bahkan kita beberapa kali berada di dalam kondisi kritis. Tapi kita harus bersyukur bahwa akhirnya mulai dari tahap awal yaitu sosialisasi, kemudian penghayatan dan pengamalan, dan sampai sekarang kita NKRI masih eksis sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Agar negara kita ini semakin kuat ya dengan ideologi Pancasila, tentu kita harus berikan jalan yang mulus, tidak berliku kepada Garuda Pancasila ini. Saatnya bangsa ini, kita semua melihat ke depan dengan belajar masa lalu, agar kita sebagai bangsa yang merdeka berdaulat ini menjadi suatu bangsa yang religius, bangsa yang melaksanakan nilai-nilai agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, kemudian menjadi bangsa yang saling menghormati, saling menghargai sebagai warga negara yang beragam, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam peradaban yang semakin berkeadilan, kemudian menjadi bangsa yang bersatu, ya, kokoh, kuat sebagai bangsa Indonesia, dan selanjutnya menjadi bangsa yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat dalam berdemokrasi, dan selanjutnya
kita berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dalam kaitannya dengan topik liku-liku perjalanan Garuda Pancasila. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.